Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung dalam forum kajian Islam, Sains, dan Peradaban. Dalam serial kajian Islam, Sains, dan Peradaban ini kita akan mengkaji mulai dari hal yang mendasar terkait dengan Islam, mulai dari akidah, kemudian nanti ada kaitannya dengan sains, dan sampai nanti ujungnya atau akhirnya kita akan membahas tentang peradaban umat manusia. Ya. Dan pada kesempatan pertama kali ini kita akan mulai pembahasannya tentang proses berpikir. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, manusia adalah mungkin satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang bisa berpikir. Kita tahu tidak ada makhluk, tidak ada binatang lain, ya, tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang yang bisa berpikir. Jadi ini suatu keunikan pada manusia. Dan sains dan peradaban manusia ini dibangun melalui proses yang paling dasar tadi, yaitu proses berpikir tadi. Tanpa adanya proses berpikir, tidak akan ada sains, tidak akan ada peradaban umat manusia. Salah dalam memahami proses berpikir ini bisa menghambat kemajuan umat manusia, menyebabkan mundurnya sains dan peradaban manusia. Ini sudah pernah terjadi di masa lalu, ketika manusia salah dalam memahami proses berpikir untuk memahami alam semesta. Karena itu proses berpikir perlu dipahami dengan benar, dan ini sangat penting demi kemajuan dari umat manusia itu sendiri. Dan juga ini kaitannya untuk diri pribadi setiap manusia juga, ya. Kemajuan untuk dirinya dan kebenaran dalam semua hal yang dia yakini ini bertumpu pada satu proses tadi yang sangat mendasar, yaitu proses berpikir, ya. Manusia dalam menentukan sesuatu keputusan, mengambil keputusan, dia melakukannya kadang dengan cara mengikuti pemikirannya, tapi kadang-kadang juga dengan cara menggunakan perasaannya. Tapi apabila kita kaji lebih dalam, perasaan manusia sebenarnya dipengaruhi oleh hasil pemikirannya ataupun pemahamannya di masa lalu, ya. Dia hormat, respect pada seorang karena mungkin dia telah mengenal orang tersebut, orang yang dia kenal sebagai orang yang baik, ya, orang yang dapat dipercaya. Sebaliknya pada orang lain, ya, yang dia kenal sebagai seorang yang tidak amanah, tidak bisa dipercaya, maka dia tidak akan hormat dan tidak akan respect pada orang tersebut, ya. Untuk orang yang dia belum kenal, maka dia tidak punya perasaan khusus, ya. Dia tidak menghormatinya secara dalam artian respect, tidak juga, tapi juga tidak menganggap dia orang yang perlu dijauhi juga tidak, ya. Terhadap benda-benda juga demikian. Kalau terhadap makanan, ya, kita suka pada suatu makanan mungkin karena pengalaman kita di masa lalu bahwa itu makanan yang enak, menyenangkan. Tapi suatu ketika bila kita mendapatkan informasi baru bahwa makanan tersebut mengandung zat-zat yang tidak baik untuk tubuh kita, maka mungkin kita akan menjadi tidak suka terhadap makanan tersebut, ya. Jadi perasaan manusia pun dibangun oleh pemikirannya masa lalu, dibangun oleh pemahamannya di masa lalu. Karena itu yang sangat menentukan bagi manusia ini adalah proses berpikir ini, ya. Pemikirannya lah menentukan, ya. Nah, proses berpikir itu pertama harus ada objek yang dapat diindra. Kalau tidak ada objek yang bisa diindra, manusia tidak akan bisa memikirkan. Manusia tidak bisa memikirkan sesuatu yang tidak bisa dia indra. Di indra sini baik indra secara langsung maupun tidak langsung. Manusia bisa memikirkan tentang elektron misalnya, walaupun dia tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi dia bisa melihatnya secara tidak langsung dan berbagai macam instrumen yang mengamati dan observasi fenomena-fenomena di seputar partikel elektron ini. Jadi harus ada sesuatu yang bisa diindra untuk kemudian bisa dipikirkan. Lalu ada tentunya proses penginderaan. Kalau inderanya seorang itu tidak sempurna,
proses berpikirnya juga tidak akan sempurna. Dan tentu saja harus ada otak, tempat di mana dia memproses informasi dari inderanya. Ya. Jadi ini 3 hal yang biasanya semua orang sepakat. Tapi ada hal yang 4 yang sebenarnya sangat penting dalam proses berpikir yang tidak semua manusia menyadarinya, yaitu adanya atau harus adanya informasi sebelumnya terkait dengan apa yang akan dia pikirkan. Nah, ini bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Ya. Misalnya kita, mungkin Anda sudah pernah kuliah di S1 ataupun belajar di SMA tentang integral. Seorang tidak akan bisa memahami tentang konsep integral sebelum dia mendapat ilmu tentang konsep diferensial. Seorang tidak akan mungkin bisa paham tentang konsep diferensial sebelum dia mendapat ilmu tentang apa itu fungsi multivariabel dan sebagainya misalnya. Dan seorang tidak akan bisa paham tentang fungsi, ya, karena dalam fungsi tidak ada perkalian, kalau dia tidak paham tentang apa itu perkalian. Dan seorang tidak akan bisa paham apa itu perkalian kalau dia belum mendapat konsep tentang penjumlahan. Bisa saja seorang anak itu dia hafal perkalian, tapi kalau dia tidak diajari dengan benar apa itu perkalian, maka dia tidak akan paham sebenarnya. Bahwa 2 kali 3 itu adalah 3-nya ada 2 kali. Jadi 3 dijumlah 2 kali. 4 kali 5 berarti 5-nya dijumlah sampai 4 kali. Nah, ini satu konsep yang dia harus pahami sebelumnya, yaitu penjumlahan, sebelum dia bisa diajari tentang perkalian. Dan seorang tidak bisa memahami konsep penjumlahan sebelum dia memahami konsep tentang bilangan, ya. Tidak bisa dia menjumlah kalau dia tidak bisa membilang, ini 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya. Dan seorang tidak bisa memahami konsep bilangan kalau dia belum punya kemampuan bahasa, kemampuan untuk memberi nama atas segala sesuatu. Mana dia bisa membilang kalau dia tidak tahu ini 1, ini 2 buah bolpen, 3 buah bolpen, dan sebagainya. Ini. Jadi untuk bisa memahami sesuatu, dia harus punya informasi sebelumnya. Apabila seorang itu disodori sebuah buku dalam bahasa yang dia tidak ketahui, misalnya dalam bahasa hieroglif, ya, dahulu para ilmuwan mengira bahwa hieroglif ini bukan bahasa. Mereka mengira ini hanya gambar-gambar simbol saja. Tapi ternyata setelah ditemukan batu Rosetta, para ilmuwan tahu bahwa ini sebenarnya adalah bahasa. Ada kata-kata di sana yang bisa diterjemahkan. Ya. Jadi tanpa adanya batu Rosetta tadi, mungkin para ilmuwan tidak akan pernah bisa tahu bahasa yang ada dalam huruf hieroglif. Jadi perlu informasi sebelumnya, yang tanpa itu manusia tidak akan bisa memahami sesuatu yang dia inderanya tadi, atau memahami suatu informasi yang masuk dalam otaknya. Nah, kalau tadi bahasa terakhir tadi, ya, kemudian menjadi pertanyaannya, kita belajar dari kuliah terus, kita mundur belakang sampai akhirnya ketika kita masih kecil, ya. Ini ada proses pengajaran, ya. Yang terakhir, siapa yang mengajari kita, ya? Maksudnya paling akhir sekali adalah orang tua kita, ya, yang mengajari kita tentang nama-nama benda. Ini apa. Ini biasanya diajari oleh orang tua pada anaknya ketika masih kecil. Dari situ sehingga anaknya kemudian bisa berbicara, bisa ngomong, dan kemudian bisa mengkomunikasikan, ya. Dan dari komunikasi itulah dia mulai belajar yang lainnya, ya. Pertanyaannya, siapa yang mengajari kita? Orang tua kita. Siapa yang mengajari orang tua kita? Orang tuanya orang tua kita, atau kakek kita, nenek kita, ya. Siapa yang mengajari orang tuanya kita? Ya tentunya orang tuanya kita, dan seterusnya, ya. Sampai kemudian siapa yang mengajari manusia yang paling pertama? Seandainya ada yang tidak percaya bahwa Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama, tentunya dia percaya bahwa jumlah manusia itu makin mundur ke belakang di waktu, ya, itu makin lama makin sedikit jumlah manusia, ya. Siapakah yang mengajari orang-orang yang awal? Apakah mereka diajari kera? Tentunya tidak, karena kera sampai sekarang tidak bisa berpikir. Apakah diajari oleh binatang lainnya? Harimau? Juga tidak, karena binatang harimau dan binatang lainnya tidak berpikir. Nah, siapa yang mengajari? Nah, yang mengajari tentunya lebih daripada manusia. Yang bisa mengajari manusia berarti yang punya ilmu, yang punya kemampuan, ya, untuk berilmu yang lebih daripada manusia, ya. Mungkin ada orang yang mikir barangkali yang mengajari manusia adalah makhluk luar angkasa.
dari suatu bintang ya. Oke, nanti kita lihat telusur lagi, siapa yang mengajari makhluk luar angkasa tadi, orang tuanya mungkin atau generasi sebelumnya, dan seterusnya sampai yang paling awal, siapa yang mengajari makhluk luar angkasa itu ya. Seandainya ada ya, seandainya makhluk luar angkasa itu ada. Jadi akhirnya kemudian ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta ini harus ada awalnya ya. Tidak mungkin bisa muncul dengan harus ada yang mengajari ya. Siapa yang mengajari manusia ya. Siapa yang mengajari sehingga kita punya khazanah ilmu pengetahuan yang demikian banyaknya ini. Nah ini, jadi harus ada kemudian satu entitas yang lebih dari manusia yang kemudian mengajari manusia ya. Yang dia tentunya tidak diajari dari yang sebelumnya ya. Inilah sang pencipta alam semesta ya, yang menciptakan manusia dan alam semesta dan seluruh isinya ya. Jadi proses pemberian informasi awal ini dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Jadi bukan hanya benda saja tapi semuanya. Fenomena, kejadian, perbuatan, ini semuanya diajarkan. Summa aradahum 'alal malaikah, kemudian Allah menyodorkannya pada malaikat, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Beritakanlah ya Allah berfirman, beritakanlah padaku nama-nama dari semua ini apabila memang kaliannya adalah orang-orang yang benar. Ini ketika malaikat ini protes terkait dengan penciptaan Adam alaihissalam. Jadi Allah lah yang mengajarkan, dalam ayat dijelaskan bahwa Allah lah yang mengajarkan pada Nabi Adam segala sesuatu, nama-nama. Inilah yang kemudian kita lanjutkan terus kepada anak-anak kita, anak cucu kita dan seterusnya, sehingga kemudian terbentuklah seluruh bangunan ilmu pengetahuan bagi manusia. Ibaratnya manusia itu punya otak, punya kemampuan berpikir, ya ibarat seperti komputer ya. Tetapi kalau tidak ada operating system yang dimasukkan, ya tidak akan bisa berfungsi. Ini hanya punya kapasitas saja, tapi tidak ada informasi awal yang diajarkan atau dimasukkan ke dalam komputer tadi. Demikian juga manusia ya. Kalau seorang anak bayi dari kecil sampai dia dewasa, dia tidak diajari apapun, tidak diajari ngomong, tidak ada komunikasi sama sekali, maka tidak akan bisa berpikir. Di ayat selanjutnya para malaikat menjawab, qali subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, para malaikat berkata, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan bagi kami. Jadi malaikat pun tidak bisa berpikir ya, terkait dengan benda-benda tadi, nama-nama tadi, karena memang tidak diajari ya. Jadi manusia bisa berpikir karena manusia diajari ya. Tanpa pengajaran dari Allah SWT pada Nabi Adam, maka manusia tidak akan bisa mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan berikutnya ya. Jadi kalau diringkas, proses berpikir itu butuh 4 hal. Ada objek yang terindra, kemudian ada indrawi, ada otak yang normal, serta harus ada informasi sebelumnya yang terkait dengan objek yang diindra. Dan proses berpikir itu adalah proses mengkaitkan antara informasi yang masuk dalam indera, ke dalam otak, dengan informasi sebelumnya, dengan pengetahuan sebelumnya yang ada, kemudian disimpulkan menjadi suatu kesimpulan. Itulah berpikir. Contohnya misalnya seorang anak, dia diajari tentang perkalian, bahwa 5 kali 6 adalah 6-nya dijumlah 5 kali. Karena dia sebelumnya sudah tahu tentang penjumlahan, maka ketika diberitahu 5 kali 6 adalah 6-nya dijumlah 5 kali, maka dia kemudian membayangkan, oh 6 tambah 6 sampai 5 kali, inilah 5 kali 6 ya. Berikutnya kalau diminta untuk mengerjakan 7 kali 3, maka dia jumlahkan 3 itu sebanyak 7 kali, dan seterusnya. Ya, itulah proses berpikir. Dia mengkaitkan dan menyimpulkan, kemudian dia kemudian punya pemahaman baru terhadap apa yang namanya perkalian tadi. Berpikir bukan sekedar menghafal, itu hanya memasukkan informasi dalam diri seorang ya. Belum menghasilkan suatu kesimpulan.
Jadi harus ada suatu kesimpulan yang diperolehnya. Jadi kalau bisa diringkas, ini ada indera pada otak, informasi sebelumnya, kemudian menghasilkan kesimpulan. Itulah proses berpikir. Jadi demikian proses berpikir pada manusia. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.